Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita terbawa pada suasana ketika kecil. Bagaimana ketika kita Ramadan kecil dulu, berkumpul bersama ayah bunda, saudara-saudara kita, begitu menyenangkan. Dan lebih-lebih kita teringat bagaimana hidangan ketika berbuka puasa, di mana ibunda tercinta menghidangkan masakan yang sederhana, tetapi rasanya luar biasa. Barangkali tidak ada makanan yang paling enak di dunia ini kecuali masakan bunda tercinta. Tangan-tangan bunda itu memang diciptakan Allah sebagai tangan-tangan dari surga yang bisa menyenangkan keluarga. Sehingga apa-apa saja yang dihidangkan dari hasil racikan masakan bunda pastilah sangat menyenangkan, pastilah enak dan nikmat. Kendatipun masakan itu masakan hari-hari yang sederhana. Sahabat yang berbahagia, nostalgia ini selalu teringat pada saya kalau menjelang Ramadan. Bahkan hari-hari biasa pun tidak akan saya lupakan. Bagaimana hubungan yang baik antara ibu dan ayah juga kepada anak-anaknya. Saya teringat peristiwa ketika saya kecil dulu. Waktu itu mungkin saya antara kelas 4 kelas 5 SD lah ya. Dua kakak saya, laki-laki, abang saya, berjarak yang pertama 6 tahun dengan saya, yang kedua 2 tahun dengan saya. Pada suatu ketika mengajak saya untuk nonton layar tancap di kampung sebelah. Kemudian setelah Isya kita berangkat ke sana. Kita nonton asik di sana, film-film yang diputar di sana, sampai tidak terasa menjelang tengah malam. Persis jam 1 malam hujan lebat. Kemudian kita pulang bertiga dan saya merengek terus untuk minta pulang karena saya tidak kuat dengan kedinginan. Kemudian juga rasa kantuk yang luar biasa. Akhirnya kami bertiga pulang berjalan kaki. Sampai di rumah kurang lebih jam 2 malam, jam 2 pagi. Apa yang terjadi? Belum lagi kami mengetuk pintu, ibu sudah membukakan pintu. Rupanya beliau khawatir dengan kami bertiga. Beliau menunggu semalam suntuk tidak tidur dan sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan kita, apalagi karena hujan pula. Di sana ibu sudah membawakan handuk, baju ganti untuk kami bertiga. Saya yang paling kecil, cepat-cepat diraih oleh ibu, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dipakaikan baju. Sementara kakak-kakak saya, abang-abang saya mengurus dirinya sendiri. Setelah itu, ibu menggendong saya, mendudukkan di kursi, dan menyediakan teh panas untuk kami bertiga. Setelah kami minum teh panas, saya diangkat juga oleh ibu, digendong ke tempat pembaringan, diselimuti oleh beliau, kemudian ditunggu sampai saya tertidur. Itu sangat berkesan. Kepala saya diusap-usap sedemikian rupa. Dan saya tidak bisa melupakan itu. Bagaimana ibunda sedemikian rupa khawatirnya kepada saya. Apalagi ketika saya sakit. Pernah saya menderita penyakit tipes. Bermalam-malam, ibunda tidak pernah tidur. Nampaknya begitu. Karena yang setahu saya, ketika saya sakit itu, beliau mengganti kompres berapa kali setiap malam. Pagi harinya juga begitu. Kemudian melayani minum saya ketika saya merengek minta minum.
Bahkan beliau ketika siang hari atau pagi hari sudah menawarkan apa yang mau kamu makan. Beliau berbahasa sekali dengan anak-anaknya. Yang laki-laki dipanggil karena kami orang Jawa, Mas. Yang perempuan Mbak. Yang paling kecil adik. Beliau selalu mengatakan, mau makan apa Mas? Apa yang kamu inginkan Mas? Dan beliau selalu menyediakan bubur. Entah bubur itu dicampur dengan bakso yang lewat, atau apa yang saya inginkan, pasti beliau beli. Itulah pengorbanan ibu. Ketika saya TK dulu juga begitu. Sebelum berangkat, beliau yang memandikannya. Begitu bersih beliau mandikannya, diberikan harum-haruman, dipakaikan pakaian yang indah, yang bagus, yang dirasa anaknya ini supaya kelihatan paling cakep lah, paling ganteng menurut beliau. Jadi lupa nasi, pakai sepatunya diperiksa semuanya sampai kerah-kerahnya. Kemudian diindusnya dulu, apakah bau ataukah tidak. Ketika masih belum terasa wangi, dipakaikan wangi-wangian, entah itu minyak kayu putih, entah itu baby oil dan sebagainya. Itulah ibunda, luar biasa sekali apa-apa yang beliau kemudian berikan kepada kita. Menjelang beliau meninggal pada tahun 87 karena beliau menderita kanker rahim, ya. Di waktu beliau sakaratul maut, kami semua menemaninya di pembaringan. Beliau berwasiat dan beliau tidak koma, beliau sadar, sepenuhnya sadar. Dipanggilnya satu-satu. Ada satu cucu yang beliau ajak bercanda atau bercengkrama, diajak bicara cucunya itu. Kemudian kami kumpul dan ditariknya tangan saya untuk ditaruh di dadanya. Dibekapnya tangan saya erat-erat sambil beliau terus berbicara sampai kepada masa yang paling kritis ketika beliau bertalqin. Sedemikian lancarnya beliau bertalqin, padahal kami hanya menuntunnya la ilaha illallah, beliau mengucapkannya sampai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika itu tangan saya begitu pegal karena dibekap oleh tangan ibu saya. Niat saya ingin mengganti tangan yang kanan dari tangan yang kiri. Saya tarik, beliau tidak mau. Terus dipegang eratnya tangan saya sampai menghembuskan tangan yang terakhir, nafas yang terakhir, baru tangan saya bisa dilepaskan. Saya juga tidak tahu kenapa beliau begitu sayang pada saya. Tapi saya rasakan juga sayang kepada saudara saya yang lain, karena kami keluarga besar, 8 bersaudara. Nah, di bulan Ramadan ini terasa sekali hal yang demikian itu. Ketika Bunda meninggal, terasa kehilangan kami semua. Kalau saya pulang ngajar, saya cari di dapur, seolah ibu masih ada. Di kamar, seolah ibu masih ada. Begitu sampai beberapa tahun itu saya lakukan itu. Sampai saya menikah barulah saya bisa melupakannya. Ayah saya pun merasa kehilangan. Sejak selesai sholat subuh, beliau pergi ke makam ibu sampai menjelang maghrib. Barulah beliau pulang. Saya tidak tahu apakah beliau makan di mana, beliau makan di mana, karena sangat kehilangan. Itulah figur ibu. Begitu juga ayah, luar biasa perjuangannya. Karena beliau selalu mencari nafkah, tidak pernah lelah. Setiap hari untuk menghidupi keluarga besar kami, 8 orang anak yang semuanya sekolah. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Luqman itu, Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya. Dijelaskan dalam surat tadi itu, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'ijuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa wasanal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masyir. Selalu disandingkan antara bertauhid dengan berbakti kepada orang tua.
Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'ijuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berwasiat, berkata kepada anaknya, mendidik anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la julmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kemudian ayat selanjutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilal masir. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu, terutama ibumu, karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihmu dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, kelak kepadakulah engkau akan dikembalikan. Engkau akan kembali. Nah, sahabat sekalian, ibu kita mungkin sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah. Kenangan-kenangan indah tidak akan pernah dilupakan oleh kita sekalian. Karena kalau kita sudah berbicara tentang ibu, tentang ayah, maka air mata kita tidak akan bisa kita bendung lagi. Dan kita akan selalu teringat tentang kebaikan dan jasa-jasa beliau. Maka oleh karenanya, marilah kita selalu doakan beliau dengan doa-doa di kapan waktu pun, sebagai doa-doa utama sebelum doa-doa yang lain yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang ibu bapakku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak aku kecil. Sahabat yang berbahagia, seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mempunyai orang tua, seorang ibu yang sudah tua, sudah sepuh, buta lagi lumpuh. Setiap hari aku urus dia, aku cukupkan keperluannya, dan ia sangat gemar untuk bersilaturahmi. Maka ketika ke pasar, aku gendong dia. Ketika bertemu karib kerabat, aku gendong dia. Satu hari dia minta ingin pergi haji, maka kami berangkat pergi haji dengan aku gendongnya beliau. Wahai Rasulullah, sudah cukupkah baktiku kepadanya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, wahai anak, engkau tidak akan bisa membayar baktimu kepada beliau. Mengapa ya Rasulullah? Tahukah engkau? Jawab Rasulullah, ketika engkau kecil dulu, beliau yang menggendongmu. Menggendong dengan ikhlas, penuh kasih sayang, berbahagia sukacita dengan penuh harapan bahwa anaknya nanti kelak akan menjadi anak yang soleh-soleha. Beliau selalu berdoa dalam menggendong kamu, menenangkan kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa supaya anaknya ini kelak menjadi anak yang berbahagia, anak yang selamat dunia akhirat. Tetapi sebaliknya ketika engkau menggendong ibumu, engkau mengeluh, wahai Allah, sudah lelah aku menggendong beliau, kapan beliau cepat mati? Itulah yang terlintas dari anak, berbeda dengan seorang ibu. Ibu mendoakan supaya engkau cepat besar, tidak pernah mengeluh ketika menggendongmu, ketika kamu membuang hajat di dirinya,
kencing ataupun buang air besar, BAB. Tidak pernah mengeluh. Tapi engkau mengeluh ketika engkau melayaninya dan hatimu berkata, kapan dia akan meninggal? Sahabat yang berbahagia, itulah perasaan seorang ibu dengan kita, sangat berbeda. Kemudian ada lagi seorang pemuda datang kepada Rasulullah mengadukan perihal bahwa ayahnya telah mencuri hartanya. Ya Rasulullah, ayahku telah mencuri hartaku. Kemudian Rasulullah manggil sahabat yang lain, tolong panggilkan ayah anak ini. Kemudian tak berapa lama datanglah seorang laki tua dengan bertelekan tongkat kayu, jalan tertatih-tatih dengan begitu payahnya menghadap kepada Rasulullah, satu-satu langkahnya. Kemudian Rasul bertanya kepada orang tua tadi, wahai bapak, benarkah bapak telah mencuri harta anakmu? Maka bapak itu mengangguk, betul ya Rasulullah, saya telah mengambil harta anakku. Tapi ketahuilah ya Rasulullah, dahulu akulah yang kuat, dialah yang lemah. Dahulu akulah yang membiayai hidupnya, sekarang aku yang lemah, dia yang kuat. Tidak terpikirkan oleh dia untuk membiayai hidupku. Maka kata Rasulullah, wahai anak, jangankan aku, semut pun akan menangis. Mendengar yang demikian itu, maka aku perintahkan kepadamu, aku amarkan padamu, bahwa kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Sahabat yang berbahagia, kalau kita masih punya ibu, punya ayah, sayangilah dia dengan sepenuh hati. Singkirkan yang lain, utamakan beliau. Tidak ada waktu lagi buat kita untuk mengabaikannya. Tahukah kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu ada di telapak kaki ibu kita, ada di kerodean kedua orang tua kita. Maka carilah ridho kepada keduanya. Insya Allah kita selamat hidup di dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Sahabatku yang berbahagia, mari kita terus berdoa buat beliau dengan doa yang terbaik. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di bulan suci ini, bulan yang barakah, bulan yang dijabah segala doa-doa, teruslah berdoa buat beliau. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang paling baik, paling sempurna di surganya. Bahagiakanlah ya Allah keduanya ya Allah. Jangan kau siksa ya Allah. Ampunilah, maafkanlah segala dosa. Beliaulah permata hati hamba. Beliaulah yang lebih dasar di hidup hamba ini, sehingga hamba menjadi seperti ini ya. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Maafkanlah beliau berdua ya Allah. Sayangilah beliau berdua ya Allah. Masukinlah beliau berdua ke dalam jannah-Mu ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat yang bahagia, mudah-mudahan ini berkenan buat Anda dan saya, buat kita semua. Tanam dalam hati, cintailah orang tuamu. Atau ketika beliau meninggal pun, kalau masih ada kerabat karibnya, silaturahmilah. Kalau sudah tidak ada, doakanlah. Bersedekahlah buat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.